Orang yang hanya mengalir saja dan tenggelam itu ciri orang dasman ini. Jati dirimu, eksistensimu itu secara pribadi, subindividual tidak diketahui, tidak diakui, karena kalian hanya dilihat sebagai bagian dari kerumunan orang banyak. Maka Sunan Kalijaga menyebut, ya mengalirlah, tidak apa-apa, tapi ya jangan sampai tenggelam. Berarti kalian tetap tegak, tetap sadar, meskipun mengikuti aliran. Baik, tentang makna sudah. Sekarang kita masuk ke tujuan. Kalau tujuan lebih konkret. Kalau makna lebih filosofis. Sekarang kita masuk ke tujuan. Gimana caranya menetapkan tujuan? Ayo kita mulai mikir target hidup kita. Ini yang kadang kalian maknai sebagai cita-cita. Yang pertama, mengenali dirimu dan juga nilai-nilai yang kamu yakini. Tanyakan dulu, apa sih yang menurutku benar-benar penting? Kejujuran, ilmu, keluarga, spiritualitas. Coba kamu tanya dirimu ya, apa yang paling penting dalam hidupmu? Kalau kalian sudah bisa menyebutkannya, berarti lakukan apa saja sesuai dengan hal yang kamu anggap paling penting tadi. Kalau kalian masih belum bisa jawab ini, ya berarti kalian nanti sulit menetapkan tujuan. Tujuan itu kan kalian arahkan ke hal yang menurutmu paling penting. Kalau sudah ketemu jawabannya apa, yang kedua boleh, kalau ini populer sih di ilmu manajemen, gunakan prinsip SMART. Tetapkan tujuan yang SMART. SMART itu S-nya spesifik, M-nya measurable, A-nya achievable, R-nya relevan, dan T-nya time bound. Spesifik itu jelas, tidak kabur. Awas tercampur dengan makna. Kalau makna mungkin kalian bisa, Pak, saya ingin jadi orang yang berguna bagi nusa, bangsa, agama, ya gitu kayak zaman kamu SD kalau ditanya cita-cita susah jawab, yang ingin jadi orang yang berguna bagi nusa, bangsa, agama, dan orang tua misalnya. Nah, iya. Tapi ini kan masih kabur. Tetapkan tujuan yang spesifik. Pak, saya ingin 5 tahun lagi sudah lulus S3, meskipun sekarang S1 baru. Terus apa ngerti kan, setelah lulus S1 semester akhir tiba-tiba S2 terus langsung S3. Ini jelas, spesifik. Jadi jangan kabur. Kabur tujuan kok kabur, itu sulit diminta pertanggungjawabannya. Kapan kamu ngelamar aku? Ya nunggu kalau Allah memberi hidayah ya. Nah, ini tidak spesifik, susah. Nanti ya kalau Allah menghendaki, kalau sudah takdirnya ketemulah kita. Itu mungkin itu bahasa-bahasa filosofis. Kalau untuk tujuan spesifik, aku ingin tahun depan kita sudah menikah. Nah, itu spesifik. Yang ada calonnya ya. Jadi bukan yang kabur. Kan banyak itu yang tujuannya sih jelas tapi masih kabur. Kaburnya itu, Pak,
insya Allah tahun ini saya tekati nikah Pak. Lah calonnya ada? Belum Pak. Itu ya doae. Berarti ya targetmu loncat, itu targetnya tahun ini saya dapat calon Pak. Nah itu mending. Jadi calonnya belum ada kok targetnya nikah. Nah spesifik itu namanya. Yang kedua measurable, bisa diukur. Jadi, bukan yang tidak ada kuantifikasinya, tidak ada kuantitasnya, itu sulit mengukurnya. Kayak tadi loh, saya dapat pasangan misalnya, itu kan mengukurnya jelas. Oh kalau nggak dapat ya berarti dia gagal, tujuannya tidak tercapai. Lulus S3 itu kan mengukurnya gampang. Yang ketiga realistis, achievable, bisa dijangkau. Kayak tadi, wong kuliah S1 ndak lulus-lulus sampai semester 13 kok 5 tahun lagi pengen lulus S3, itu kemungkinan kurang realistis. Targetlah yang lebih realistis, yang lebih masuk akal. Iya, gantungkan cita-cita setinggi langit, tapi yang realistis saja. Kalau tidak realistis, kamu ngundang bencana. Kenapa? Ya nanti susah dipenuhi, terus kamu jatuhnya stres, depresi. Targetmu ketinggian, keduren. Tapi kan kalau Allah menghendaki, iya Allah bisa saja menghendaki. Tapi kan kita ini hidup dengan rumus sunnatullah. Sesuai hukum alam saja, yang realistis saja. Ya kalau Allah menghendaki mungkin bulan depan kamu bisa jadi presiden. Tidak tahu ada bencana apa di Indonesia ini, terus yang hidup tinggal kamu. Jadi presiden itu kalau Allah menghendaki. Cuma kan pedoman kita merancang hidup ini kan sunnatullah, yang realistis, sesuai pola hidup alamiah kita. Baik. Terus itu kan kayak orang menikah satu saja belum sudah heboh tentang poligami. Ya siji wae sih. Jadi tidak realistis pembahasannya. Lanjut. Terus relevan, nyambung dengan hidupmu sekarang. Jadi relevan itu ya konteks hidupmu apa, cita-citamu seputar itu. Kalau kuliahnya tadi di jurusan tafsir, terus kamu ingin jadi mufassir atau penulis kitab tafsir atau dosen tafsir, relevan. Kuliah jurusan filsafat pengen jadi dokter, tidak relevan. Tidak cocok yang kamu lakukan dengan tujuanmu. Ya, jadi yang wajar-wajar saja, itu makanya istilahnya smart, yang cerdas lah. Terus time bound, ada tenggat waktunya. Kenapa diberi tenggat waktu lebih bagus? Ya biar jelas pencapaiannya. Misalnya, saya ingin menulis buku 2 tahun ke depan selesai. Itu lebih jelas daripada kamu cuma umum. Saya pokoknya pengen jadi penulis Pak. Ini susah ngukurnya. Sampai besok-besok ya pengen jadi penulis terus. Tidak jelas targetnya. Kalau ada target jelas, kalian kan jelas mencapainya. Wah ini kurang 2 bulan lagi Pak. Ini saya kemarin janjinya 2 tahun, sekarang kurang 2 bulan lagi. Kamu bisa ngitung. Tapi kalau waktunya tidak jelas ya sampai kapanpun ya kalian bisa ngambang. Terus bedakan tujuan jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Ini memudahkan. Jangka pendek mingguan, jangka menengah mungkin tahunan, jangka panjang puluhan tahun boleh. Misalnya, Pak, untuk jangka pendek saya punya target membaca buku 1 buku per bulan. Minimal 1 bulan saya menamatkan 1 buku, ini jangka pendek.
Jangka menengah tahunan. 3 tahun lagi saya harus lulus kuliah, Pak. Ini tahunan. Atau jangka panjang 10 tahun. 10 tahun lagi saya harus mapan sudah, Pak. Punya rumah, punya keluarga, dan karirnya sudah stabil. Misalnya. Nah, ini namanya jangkanya jelas. Tujuannya jelas. Biar tidak kecampur-campur. Ya. Jangan kebalik-balik. Ditanya, cita-citamu di masa depan apa? Yo, saya ingin baca buku saja, Pak, 1 bulan 1 kali. Yo, 1 bulan 1 kali, tidak bisa cita-cita ke depan. Cita-cita ke depan, ya pada akhirnya saya ingin jadi apa? Lurah, ingin jadi dosen, ingin jadi ketua RT, apa-apa. Tujuan jangka panjang, bukan yang harian, mingguan, bulanan. Kemudian refleksi diri secara rutin. Tujuan itu bisa saja situasi berubah. Yang semula realistis jadi tidak realistis. Saya pingin, Pak, lulus itu kuliah ini 4 tahun harus sudah lulus. Oh ya dilalah, diberi sakit oleh Allah. Lama. Tidak jadi. Ini namanya evaluasi. Ya jangan ngotot. Kalau memang ada perubahan ya kita ubah sesuai dengan situasi. Jadi biar tidak putus asa. Karena dari realistis jadi tidak realistis itu kan berat. Kalau kita kaku menyikapi situasi ya hasilnya malah kita susah sendiri. Terus tautkan dengan makna hidup. Jadi kita sudah punya makna, tujuannya yang nyambung dengan makna. Misalnya, aku ingin jadi guru, tujuanku jadi guru. Kenapa? Karena menurutku hidupku berharga kalau aku bisa mencerdaskan generasi. Kemudian, silahkan menetapkan tujuan dengan mengambil inspirasi filosofis atau spiritual. Misalnya, Pak, tujuan hidup saya adalah mengabdi pada Allah, beribadah, ya monggo saja. Atau mengabdi ini tujuan jangka selamanya, jangka panjang, Pak. Mulai sekarang sampai besok, sementara yang pendek, yang kuliah, ya tujuan saya lulus 4 tahun lagi. Yang baca buku ya 1 bulan, silakan saya kalian atur. Mana tujuan yang menurutmu cocok, sesuai. Baik, mungkin setelah ini teman-teman boleh ya oret-oret di kamarnya masing-masing tujuan hidupmu apa. Bikin yang smart, cerdas tadi ya. Yang jelas, yang realistis, yang terukur, yang relevan, dan waktunya jelas. Kalau tidak terpenuhi, Pak, dievaluasi. Kenapa kok tidak terpenuhi? Sebabnya apa? Pak, saya itu cuma target setiap hari ngaji 1 lembar saja, kok tidak bisa ya, Pak, misalnya. Oh, coba dicek, kenapa kok sampai begitu? Distraksinya apa? Kemudian yang membuatmu sering menunda-nunda apa? Akar masalahnya dari luar atau dari dalam dirimu? Nanti dicari, kalau sudah ketemu, diperbaiki. Kalau menetapkan tujuan saja kalian tidak berani, apalagi tidak mau, ya gimana kalian bisa maju? Bagaimana kalian bisa meningkat? Berkeinginan saja tidak berani, ya gimana kalian bisa berkembang? Harus berani ya mulai besok. Kalian akan jadi orang besar kalau memang bercita-cita besar. Kalau tidak, ya kalian akan di situ-situ saja. Baik, kita lanjutkan ya. Semoga masih kuat. Karena setelah ini agak berat. Oke, ini untuk pembanding sekarang. Kita lihat. Sekarang kita ngaji filsafat. Tipe-tipe tujuan. Ini kita ambil banyak teori sekarang dari filsafat ya.
Yang pertama, ini biasanya yang banyak ditarget orang yang males mikir dalam-dalam, yaitu tujuan hidupnya jenis hedonistik. Yang penting senang, yang penting nikmat. Jadi ini biasanya orang hedon itu tujuan hidupnya menikmati kesenangan selagi bisa. Alah, hidup sekali, ngapain sih nyari rumit-rumit, seneng aja lah, seneng-seneng aja lah kita hidup ini. Nah, ini gaya pertama, namanya tipe hedonistik. Pak, orang seneng, orang mencari kenikmatan, masa enggak boleh? Yang bilang enggak boleh siapa? Boleh saja, toh ada orang yang tujuannya ini, meskipun nanti dengan makna hidup tertentu, tujuan yang hedonistik ini rasanya kurang tinggi, kurang utama. Tapi ada orang seperti ini, mungkin banyak malahan. Hidup itu nyari senang saja, nyari nikmat saja. Oke, mungkin banyak yang tidak merasa bahwa dia seorang hedon. Padahal hedon itu mungkin bisa kita semua hari ini. Ingin nyari senang saja. Pak, wong saya, duit saya tidak banyak, tidak ada hubungannya dengan duit tidak banyak atau duit sedikit. Karena hedon itu orang yang orientasinya kenikmatan saja. Kalau istilahnya Plato dan Imam Ghazali itu yang dipikir urusan perut ke bawah. Ini orang hedon biasanya. Yang kedua, kalau ini Aristoteles dan kawan-kawan, virtue etik, eudaimonistik, tujuan hidup yang arahnya pada kebahagiaan dan keutamaan. Jadi kalau tadi tujuan hidup menikmati kesenangan, kalau eudaimonistik ini tujuan hidupku mengembangkan diri dengan melakukan kebajikan yang di situ kemudian mencapai kebahagiaan. Ini tujuan eudaimonistik. Biasanya alurnya begini: pengetahuan, kebajikan, virtu, dan kebahagiaan. Kalau kita ingin bahagia, ya dengan ilmu. Setelah ngerti ilmunya, kita amalkan dalam kebajikan. Kalau sudah melakukan kebajikan, kita akan bahagia. Jadi tipe pertama tadi, hedonistik, hidup mengejar kesenangan. Kalau tipe kedua, hidup melakukan kebajikan. Jadi tujuanmu adalah melakukan kebaikan. Yang dari situ kamu asumsikan kamu bisa bahagia. Kalau yang pertama, hidup senang-senang, yang dari kesenangan itu menemukan kebahagiaan. Nah, ini beda orientasi. Mungkin banyak juga teman-teman yang yang penting dadi wong apik, itu aja. Good life. Jadi cuma itu saja. Ini namanya tipe tujuan eudaimonistik. Nanti ada tipe utilitarian. Tipe utilitarian itu tujuan hidupnya adalah memberi kebahagiaan, kemanfaatan untuk banyak orang. Jadi tujuan hidupku adalah memberi manfaat sebesar-besarnya agar sebanyak mungkin orang bisa hidup lebih baik. Ini utilitarian. Kemanfaatanmu terhadap masyarakat di dunia sosial. Nanti ada lagi tipe transendental. Tipe transendental itu tujuan hidup kita adalah menuju Tuhan, bahagia di akhirat, masuk surga. Ini tipe religius, transendental. Imam Ghazali, Ibnu Arabi, Augustinus, dan lain sebagainya yang religius tujuannya agama.
Mungkin banyak di antara kita yang tipe tujuannya religius. Akhirat, surga, Tuhan itu. Ini tipe ini. Ada lagi altruisme. Kalau altruisme itu mengorbankan diri untuk orang lain. Ini altruis. Jadi kan banyak orang yang membahagiakan orang lain meskipun aku sendiri harus berkorban. Biasanya dianalogikan dengan lilin. Dia menerangi sekitarnya meskipun pada akhirnya dia akan habis. Ini tipe altruis. Pak, tujuan hidup saya itu Pak hanya satu Pak, membahagiakan orang tua. Itu saja Pak. Meskipun saya harus sengsara ini, sengsara itu, susah ini, tidak masalah. Saya sengsara juga tidak masalah, asal orang tua saya bahagia. Ini namanya tipe altruis. Mungkin ada yang malah bukan orang tua, sahabat. Yang penting saya bisa membantu sahabatku. Nah, tipe altruis. Aku tidak makan, tidak apa-apa, asal sahabatku makan. Karena ada orang tipe yang sangat setia kawan seperti itu. Ini namanya tipe altruis. Nanti ada orang yang cita-cita tujuan hidupnya adalah pengembangan diri, humanistik. Gimana aku mengaktualkan potensiku, aktualisasi diri. Tujuan hidupku adalah menjadi manusia yang utuh, bermartabat, teraktualkan segala potensi. Nah, ini namanya tipe humanistik. Terus tak lanjutkan ya. Ini semua tema sudah pernah kita bahas. Ada lagi tipe stoik. Kalau tipe stoik, tujuan hidupku adalah hidup yang selaras dengan alam, menerima apapun ketetapan Tuhan, dan mengabaikan apa yang di luar kemampuan. Jadi menerima apapun ketetapan atas kita, sibuk yang dalam kendali dan membiarkan apa yang di luar kendali. Ya sudah, di luar kendali saya tidak kuasa atas itu, saya kuasanya ini. Dan hidup secara alami, ini gaya stoik. Kemudian ada lagi, kalau ini kebalikannya. Yang awal tadi semua bertujuan. Kalau ini terakhir nihilistik. Tujuan-tujuan itu tidak ada. Tujuan hidupku apa? Tidak ada. Tidak pakai tujuan. Hidup ini absurd. Tidak pakai tujuan-tujuanan. Nah, ini kelompok nihilis. Nietzsche, Albert Camus, dan lain sebagainya. Ada banyak ya tipe-tipe tujuan hidup. Ini nanti jadi referensi saja buat teman-teman. Ingin ada di titik mana? Ingin sampai di tujuan hidup yang mana? Nihilistik kah? Stoik kah? Humanistik kah? Altruis kah? Religius, utilitarian, eudaimonistik, atau hedonistik? Atau tidak semuanya? Saya tambah bingung, Pak. Ini pembanding saja ya dari ranah filsafat. Teman-teman boleh tidak semuanya bikin sendiri tujuan hidup mau apa, silahkan. Bahkan ada pertanyaan begini. Apa mungkin Pak tujuan hidup itu lebih dari satu? Punya tujuan banyak. Saya itu ya pingin senang-senang Pak, sekaligus bahagia, sekaligus religius, sekaligus bisa berkontribusi pada orang lain. Apa bisa Pak? Jawabannya bisa saja, kenapa tidak?
asal tidak konflik. Nanti ada konsep begini. Tujuan hidup itu bisa berjenjang. Dulu waktu kita belajar di Martin Seligman itu, ada orang yang tujuan hidupnya ingin senang-senang saja, pleasure life. Kemudian ada yang tujuan hidupnya good life, hidup benar, hidup baik. Nanti yang ketiga ada yang tujuan hidupnya meaningful life, hidup yang bermakna. Kayak bahasa Jawanya ya, urip seneng, urip apik, apa urip migunani. Dadi wong sing seneng, dadi wong sing apik, apa dadi wong kang migunani. Ini level. Tentu saja kalau kita hanya ingin senang-senang saja titik, dua yang lebih tinggi ini tidak mungkin kena. Tapi kalau kita ada di level yang lebih atas, bawahnya akan kena. Gambarannya begini. Kalau kita hidup baik, ya jujur, ya mungkin religius, ya mungkin amanah, ya mungkin itu. Kita akan merasakan kesenangan-kesenangan juga dalam hidup ini. Tapi kalau kita hanya senang-senang saja, atasnya tidak kena. Yang dipikir perut saja atau mikir bawah perut saja, itu good life-nya mesti ketinggalan, kececeran. Tapi kalau kalian orientasinya good life, di antara jalan untuk good life itu ya kesenangan yang pas, yang cukup, yang sesuai aturan, sesuai normanya. Ya kalau gambaran kasarnya ya, ingin kawin saja, itu kan pleasure life, senang-senang. Mbok jangan ingin kawin saja, mbok ingin menikah. Kalau menikah itu good life. Loh, kalau kalian menikah kan dapat kawinnya. Tapi kalau kalian kawin saja tidak dapat menikahnya. Jadi kalau kalian ambil yang atas, bawahnya dapat. Tapi kalau ambil yang bawah, yang atas, yang lebih utama tidak dapat. Apalagi yang tertinggi. Yang tertinggi itu meaningful life. Meaningful life itu hidup yang bermakna. Hidup bermakna itu berarti berkontribusi ke sesama. Tidak sekedar aku yang senang, aku yang baik, tapi juga berbagi kesenangan ke sesamamu, berbagi kebaikan ke sekelilingmu. Itulah meaningful life. Kalau kalian ada di meaningful life, urusan makna tadi, berarti kamu merasa dirimu sudah sangat penting. Alhamdulillah, saya meskipun tidak banyak uang, tapi hidupku bermanfaat sekali ke sesama sekelilingku. Ini namanya meaningful life. Nah, kalau sampai di meaningful life, pasti good life. Kenapa? Karena yang kita bagi ke sekeliling itu kan tentu saja hal-hal yang baik. Bukan hal-hal yang jelek-jelek. Kalau hal-hal yang jelek-jelek, ya sekitarmu tidak akan mau. Kalian berbagi kegembiraan, berbagi kebaikan, kan selalu begitu. Yang kalian bagikan itu yang kalian dapat sebelumnya. Jadi kalau kalian di meaningful, good-nya pasti sudah dapat. Tadi di good life, pleasure-nya juga sudah dapat. Kalau sekedar good life, meaningful-nya masih belum. Ingin jadi orang baik, tapi kan itu masih level dirimu sendiri. Masih belum berbagi kebaikan ke sekelilingmu. Tapi kalau kalian sudah berbagi kebaikan ke sekelilingmu, kan berarti pertama-tama kalian sudah harus baik duluan. Ini yang tadi saya sebut hierarki, rankingnya. Oleh karena itu, Pak, apa harus
satu gitu, hedon saja, kemudian utilitarian saja, enggak. Bisa saja kombinasi. Syaratnya apa kombinasi itu? Kalian tahu mana yang inti, mana yang pendukung, mana yang pelengkap. Ini yang sifatnya prioritas tadi. Di antara yang membuat kita bingung menetapkan tujuan adalah kita sering tidak punya prioritas. Jadi apa mungkin Pak tujuan lebih dari satu? Mungkin saja. Asal kalian sadar prioritas. Misalnya, kuliah saja atau organisasi, mungkin ada yang sambil kuliah berorganisasi, atau apalagi kesibukanmu, pacar misalnya ngono ya, anggap baik kuliah, pacar, organisasi. Ini mungkin mewakili pleasure, mewakili. Nah, tiga ini apa ndak boleh Pak ditarget tiga-tiganya? Apa ndak bisa? Bisa sih. Tapi kalau kalian tidak punya prioritas, tidak punya ranking, ini lebih penting baru ini, setelah itu ya ini. Itu kalian mesti dalam hidupmu akan sering overthinking, sering dibingungkan oleh pilihan yang tabrakan. Kalau tidak tabrakan tidak masalah. Pak, kuliah, organisasi, pacar, semua bisa jalan kok Pak. Kuliah itu hari Senin sampai Jumat Pak. Kalau urusan organisasi hari Sabtu, ketemu teman-teman di kampus. Nah, untuk pacar malam Minggu sama Minggu, jadi tidak tabrakan. Kalau bisa jalan semua, kenapa tidak? Tapi ada kalanya terus tabrakan. Alah kok ya sama dosennya jadwalnya dipindah misalnya. Loh, sekarang tabrakan. Kalau tabrakan gini kan terus kalian jadi overthinking. Akan lebih mudah kalau kalian punya prioritas. Kalau tabrakan kuliah misalnya dengan organisasi, oh dari tiga itu Pak, kalau di prioritas ya prioritas pertama kuliah, kedua organisasi, nanti pacar ya ketiga saja sudah. Seandainya tabrakan, ya yang didulukan yang prioritas tinggi. Kuliah sama organisasi tabrakan, kemarin saya memprioritas kuliah, ya berarti kuliah, organisasinya nanti dulu. Itu enaknya kalian punya prioritas. Nggak habis energi banyak untuk mikir. Kita sering membuang energi banyak untuk apa saja dipikir sampai detail. Dan itu menghabiskan energi. Nah, atur saja begitu. Saya tidak tahu kalian dalam hidupmu urusanmu apa saja. Kuliah mungkin, keluarga mungkin, organisasi mungkin, sahabat mungkin. Ini bisa saling tabrakan kalau kalian tidak hati-hati. Bikinlah prioritas. Ranking lah. Nah, nanti kalau tabrakan ya minta maaf ke temanmu. Mohon maaf ya, saya tidak bisa ikut nongkrong nih karena ada tugas kuliah. Kebetulan saya memprioritas kuliah dulu. Nanti kalau tugasnya selesai aku nyusul deh. Ini kamu lebih ringan. Mungkin kamu pamit ke pacarmu, maaf ya malam minggu ini kita zong, nggak ketemu, nggak apa-apa ya. Saya ada urusan organisasi nih, kan organisasi lebih penting. Oke. Yo, karena di prioritas kalian lebih gampang. Meskipun ya saya wanti-wanti semoga tidak salah prioritas. Ada orang yang salah prioritas. Yang harusnya di prioritas tinggi ditaruh di bawah. Akhirnya ketemunya hal yang tidak penting dipentingkan. Ini gunanya kalian banyak refleksi, membaca dirimu, kenali dirimu. Baik, jadi apa mungkin orang punya tujuan dari banyak tipe? Mungkin saja, kenapa tidak? Yang penting prioritasnya jelas. Terus, ini perlu saya sendirikan. Menjawab kelompok tadi loh, nihilisme.
Hal apa? Ngapain diatur-atur? Tujuan lah, makna hidup dijalani saja. Wong hidup itu seabsurd itu. Kita narget-narget ya paling akhirnya ya melenceng. Kita bertujuan ya tidak sesuai harapan. Wong hidup ini seabsurd itu kan ya. Klaimnya kelompok nihilis. Ayo kita cek. Sekarang kita suruh menjawab aliran-aliran filsafat terhadap nihilisme. Yang pertama, jawabannya orang-orang eksistensialis. Kalau orang nihilis tadi bilang Allah, tidak usah dimaknai, tidak usah dituju. Wong hidup ini absurd. Orang eksistensialis akan jawab begini, iya hidup ini absurd. Tapi kan kita bebas menciptakan makna sesuai keinginan kita. Jadi makna itu tidak ditemukan tapi kita ciptakan. Hidup jadi bermakna ketika kita memilih arah, menciptakan target, dan bertanggung jawab atas target itu. Itu menegaskan bahwa kita ini orang bebas. Kita ini manusia yang menguasai sepenuhnya hidup kita. Ini jawabannya orang-orang eksistensialis. Jadi iya, hidup itu serba tidak pasti. Tapi dengan kita menetapkan tujuan, kemudian memperjuangkannya, bertanggung jawab atas itu sebenarnya menegaskan betapa kita menguasai hidup kita. Disitulah kita eksis jadi diri kita sendiri. Bukan yang diombang-ambingkan oleh situasi kiri kanannya. Ini jawaban versi eksistensialis. Sebenarnya yang punya teori absurd itu kan Albert Camus. Camus sendiri bilang ya, berontaklah, rebel. Tidak masalah. Di situ kita menegaskan diri. Hidup ini memang absurd, tapi mari kita ciptakan makna versi kita. Lanjut. Kalau ini jawabannya orang beragama. Katanya siapa, hidup itu tidak ada maknanya. Tuhan sudah memberikan makna. Kita dihadirkan ke muka bumi ini, tadi loh ayat yang awal, tidak iseng. Kita diberi amanat, diberi tugas oleh Allah di muka bumi ini. Mungkin dengan akal sulit kita mengejar makna yang paling ideal. Itulah kenapa agama menyediakan fasilitas menunjukkan makna hidup yang paling hakiki. Nah, ini khas jawaban religius. Nah, nanti ada lagi jawaban versi humanisme. Jawaban versi humanisme itu nanti berhubungan dengan kondisi realnya manusia. Yang itu dipenuhi oleh keinginan-keinginan dalam hidup. Manusia itu kan di antara pencirinya yang membedakan dia dengan makhluk yang lain itu dia punya akal, punya kehendak, punya keinginan-keinginan. Yuk. Dengan berteori nihilisme, menafikan segala sesuatu, pada akhirnya bisa menjatuhkan orang jatuh pada kekosongan eksistensial. Menegaskan bahwa kita itu tidak akan menguasai hidup ini, kita bukan apa-apa, kita bukan siapa-siapa. Itu membuat kita drop. Maka penting kemudian kita punya makna dalam hidup ini. Ayo kita buat kalau kita tidak punya. Kita punya tujuan, ayo kita target kalau kita tidak punya. Di situ hidup kita jadi berarti. Ini seperti teorinya Abraham Maslow tadi ya. Di depan saya singgung sedikit itu. Butuh aktualisasi diri.
Oke. Terakhir, ini jawaban simpel dari kelompok pragmatis. Kalau pragmatis itu nggak usah terlalu banyak teori, yang penting gunanya apa gitu saja. Itu pragmatis. Kata orang pragmatis, punya makna itu membuat hidup ini lebih semangat, lebih produktif. Bayangkan kalau kita melihat hidup ini kekosongan saja, itu ya kita jadi males menghidupkan hidup yang penuh semangat itu. Tapi dengan kita punya makna, kita lebih semangat. Misalnya ya, kalian memaknai diri sebagai orang yang soleh, yang dekat dengan Tuhan. Itu kan membuat kalian terus jadi rajin beribadah gitu. Bayangkan kalau pakai teori nihilisme, ala ibadah tiba ibadah itu ya, tidak mesti juga kok. Yang ibadah bisa tidak selamat, yang tidak ibadah bisa saja selamat. Hidup ini ya absurd. Ini nanti kalau kayak itu kamu jadi tidak semangat. Kata orang pragmatis, sudahlah dengan punya makna kita hidup lebih semangat, lebih produktif. Nah ini versi jawaban terhadap kelompok nihilis. Ada versi pragmatis, versi humanistik, eksistensialis, bahkan versi religius. Satu lagi, ini kalimat yang paling sering kita dengar. Alah, hidup itu biarkan mengalir saja. Nih, kalian sering pakai diksi ini ya. Hidup itu mbok mengalir saja. Ayo kita jawab satu-satu klaim ini. Jawaban pertama, iya benar. Mengalir itu asik. Mengalir itu indah. Seperti sungai yang mengalir tidak pernah memaksakan jalannya. Tetapi sungai yang kalian pakai analogi itu arahnya jelas, muaranya jelas, pada akhirnya ke laut. Jadi jangan dikira sungai yang mengalir itu sekedar ikut saja, tidak tahu tujuan akhirnya. Tahu dia. Tujuan akhirnya kemana? Ke laut pada akhirnya. Bandingkan kalau kita mengalir. Kita yang mengalir tidak tahu pada akhirnya kita kemana. Jadi mengalir mungkin memang perlu. Tapi kita juga harus bisa memastikan aliran itu membawa kita kemana. Ke laut atau ke rawa-rawa. Jadi kalau sudah jelas, sana loh Pak, tujuan akhirnya rute ini, ya mengalirlah ke sana. Jadi jangan sebelum tahu akhirnya kalian sudah mengalir. Ya, ini alasan pertama untuk tidak mengalir saja. Bahkan kalau dihubungkan dengan air kan ada peribahasa yang terkenal sekali. Hanya ikan mati yang berjalan mengikuti arus air. Karena kalau ikan hidup dia bisa melawan arus. Jadi kalau kalian hanya mengalir saja ya seperti ikan mati sebenarnya. Baik, jawaban pertama itu. Jawaban kedua, mengalir memang memberi kita kebebasan, fleksibilitas. Tapi kalau kita tidak sadar arah, tidak tahu ini mau kemana, apa itu bisa disebut mengalir? Bukankah itu namanya hanyut? Ini yang ditegaskan oleh Kanjeng Sunan Kalijogo itu ya. Angeli ananging ora keli. Boleh kalian mengalir, tapi jangan tenggelam. Tidak tenggelam itu berarti kalian sadar ini aliran mau kemana. Kalian tidak hanyut begitu saja.
Jadi mengalir saja itu ya, kalau sepenuhnya mengalir tanpa sadar alirannya kemana, tentu saja negatif. Kalian tenggelam. Nanti kata Heidegger, manusia itu ada dua tipe. Yang satu namanya Das-Man, yang satu namanya Das-Sein. Das-Sein ini manusia otentik yang tegak sebagai dirinya sendiri. Das-Man itu manusia yang tenggelam dalam kerumunan. Dia sendiri tidak ada, selain orang menyebutnya hanya bagian dari kerumunan. Itu namanya Das-Man. Kalian tidak eksis sebagai dirimu. Orang yang hanya mengalir saja dan tenggelam itu ciri orang Das-Man ini. Jati dirimu, eksistensimu itu secara pribadi, subindividual, tidak diketahui, tidak diakui, karena kalian hanya dilihat sebagai bagian dari kerumunan orang banyak. Ada, maka Sunan Kalijaga menyebut, ya mengalirlah, tidak apa-apa, tapi ya jangan sampai tenggelam. Berarti kalian tetap tegak, tetap sadar, meskipun mengikuti aliran.